Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Kalpataru memiliki lambang pohon kehidupan yang reliefnya terdapat di Candi Mendut, Jawa Tengah, dan mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta merupakan tatanan yang menggambarkan keserasian antara hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup. Tujuan penghargaan Kalpataru untuk meningkatkan kesadaran, membuka peluang bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas, serta mendorong prakarsa masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P30 Tahun 2017 tentang penghargaan Kalpataru merupakan penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan, dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Penghargaan Kalpataru dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, perintis lingkungan. Kedua, pengabdi lingkungan. Ketiga, penyelamat lingkungan. Serta keempat, pembina lingkungan. Perintis lingkungan yaitu individu bukan pegawai negeri atau bukan pejabat negara, mempelopori kegiatan luar biasa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, dan merupakan kegiatan baru di wilayah kawasan tertentu. Berhasil mengembangkan teknologi lokal yang ramah lingkungan. Kegiatan yang dipelopori telah memberikan dampak positif terhadap upaya pengembangan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bagi masyarakat di sekitarnya. Pengabdi lingkungan yaitu individu meliputi petugas lapangan atau PNS atau ASN, mendedikasikan hidup melampaui kewajiban dan tugas pokoknya dalam mengembangkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Telah berkiprah minimal 5 tahun. Kegiatan pengabdian terhadap pengelolaan, perlindungan, lingkungan hidup dan kehutanan telah memberikan dampak positif terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, peningkatan aspek sosial dan aspek ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Penyelamat lingkungan yaitu kelompok atau lembaga atau komunitas berkontribusi dalam mengembangkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah atau kawasan tertentu. Prakarsa kegiatan berasal dari kelompok atau lembaga atau komunitas itu sendiri. Kegiatan penyelamatan fungsi dan tatanan lingkungan hidup dan kehutanan telah memberikan dampak positif terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, peningkatan aspek sosial dan ekonomi bagi kelompok lain maupun masyarakat di sekitarnya. Pembina lingkungan yaitu individu atau tokoh masyarakat, bukan pejabat pemerintah, melakukan pembinaan kepada masyarakat di wilayah atau kawasan tertentu, telah berhasil membangkitkan kesadaran, peran, dan prakarsa masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, telah mampu mengimplementasikan temuan teknologi baru yang ramah lingkungan. Kegiatan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan,
dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan telah memberikan dampak positif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, peningkatan aspek sosial dan aspek ekonomi bagi masyarakat yang dibina dan sekitarnya. Berikut merupakan tabel kriteria umum calon penerima penghargaan Kalpataru. Kriteria individu. Pertama, kriteria ini berlaku untuk kategori perintis, pengabdi, dan pembina lingkungan. Merupakan warga negara Indonesia. Berkelakuan baik pada waktu diusulkan, tidak berstatus tersangka dalam proses hukum dengan dibuktikan melalui surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, telah berkiprah minimal 5 tahun. Untuk kriteria kelompok, kriteria ini untuk kategori penyelamat lingkungan, merupakan warga negara Indonesia, paling sedikit terdiri dari 3 orang dan berdomisili di tempat yang sama. Pada waktu diusulkan, salah satu atau lebih anggota kelompok tidak berstatus tersangka, dibuktikan dengan SKCK ketua kelompok atau salah satu pengurus, telah berkiprah minimal 5 tahun. Dan berikut merupakan tabel pengelompokan tema penghargaan Kalpataru. Editorial, edukasi tutorial Kalpataru. Untuk pendaftaran penghargaan Kalpataru meliputi identitas pengusul, identitas calon penerima, kegiatan calon penerima, dampak kegiatan, prakarsa, inovasi dan kreativitas atau PMIK, keswadayaan berkelanjutan, keistimewaan, data dukung, format penulisan formulir dan ketentuan lainnya, serta penataan folder. Untuk identitas pengusul terdiri dari nama pengusul, jenis kelamin, instansi lembaga atau organisasi, jabatan pekerjaan, alamat kantor, nomor handphone, email, dan kategori yang diusulkan. Sedangkan untuk identitas calon terdiri dari nama individu atau nama kelompok, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, nomor kontak, tanggal lahir atau tanggal berdirinya kelompok, nomor handphone, email, dan pendidikan terakhir calon. Keterangan pengisian untuk yang bertanda bintang wajib diisi salah satu dengan menggunakan huruf X. Jenis kelamin diisi untuk calon kategori perintis, pengabdi, atau pembina. 3. Alamat tempat tinggal diisi calon kategori perintis, pengabdi, atau pembina. Sedangkan alamat domisili kelompok diisi dengan alamat ketua kelompok atau alamat kantor atau base camp kelompok. Alamat meliputi kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nomor kontak calon kategori penikmat diisi nomor ketua kelompok atau pengurus kelompok. Nomor kontak diutamakan nomor handphone yang aktif. Pendidikan terakhir calon hanya untuk kategori perintis, pengabdi, atau pembina. Untuk kegiatan calon meliputi jenis keterangan kegiatan diisi sesuai dengan kegiatan calon. 2. Setiap jenis kegiatan diuraikan satu persatu. Jika jenis kegiatan lebih dari 3, silakan ditambahkan dengan wajib mengikuti format kolom yang telah tersedia. Penjelasan singkat dibatasi maksimal 100 kata untuk setiap jenis kegiatan. Lokasi kegiatan meliputi kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, dan titik koordinat apabila ada. Keberhasilan wajib dijabarkan secara kuantitatif berupa luasan, jumlah, volume, dan sebagainya, dan kualitatif dengan maksimal penjelasan 50 kata untuk setiap jenis kegiatan. Dampak kegiatan terdiri dari ekologis, ekonomi, dan sosial budaya. Dijabarkan secara umum
berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh calon. Penjelasan dampak kegiatan batasi maksimal 100 kata untuk setiap dampak. Dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin. Dampak ekologis, keberhasilan kegiatan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Contoh, jika kegiatan calon adalah rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon, maka berdampak pada terjaganya sumber mata air. Apabila dampak ekonomi, keberhasilan kegiatan yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan maupun pendapatan calon, lembaga, atau organisasinya maupun masyarakat sekitarnya. Penjabaran wajib disertai data kuantitatif dan terukur. Contoh, apabila calon mengelola bank sampah, maka terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang tergabung menjadi anggota bank sampah yang pendapatan rata-rata sebelumnya 500.000 per bulan meningkat menjadi 1 juta per bulan. Dampak sosial budaya, keberhasilan kegiatan terhadap kondisi sosial dan pola-pola interaksi masyarakat. Selanjutnya, prakarsa motivasi inovasi kreativitas atau PMIK. Untuk keterangan pengisian, penjelasan PMIK dibatasi maksimal 100 kata untuk setiap kolom dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin. Prakarsa merupakan inisiatif atau pelopor kegiatan dapat berasal dari individu itu sendiri, khususnya untuk kegiatan perintis, pengabdi, dan pembina, atau inisiatif salah satu anggota kelompok, atau inisiatif bersama kelompok masyarakat, khususnya untuk kategori penyelamat, atau berasal dari luar atau orang lain yang menjadi inspirasi calon untuk melakukan kegiatan maupun perubahan di lingkungan dan atau kawasan hutannya. Untuk motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang melatar belakangi semangat calon untuk melakukan sesuatu bagi lingkungan dan atau kawasan hutannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan inovasi, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada dan atau yang sudah dikenal sebelumnya, dapat berupa gagasan, metode, ataupun alat. Sedangkan kreativitas, kemampuan calon untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, ataupun karya baru, maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, keswadayaan dan berkelanjutan. Keswadayaan berkelanjutan terdiri untuk pengisian, keterangan pengisian, yaitu penjelasan keswadayaan dan keberlanjutan dibatasi maksimal 100 kata untuk setiap kolom, dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin. Sumber pembiayaan kegiatan, teknologi atau alat fasilitas yang digunakan, kepemilikan lahan, dan yang terakhir, kelompok atau perorangan yang meniru. Untuk penjelasan mengenai keistimewaan, yaitu keterangan pengisian berupa keistimewaan calon adalah daya tarik calon sehingga layak menjadi calon penerima penghargaan Kalpataru. Penjelasan tentang keistimewaan calon meliputi keunikan calon, latar belakang kegiatan, keberhasilan calon. Bahasa yang digunakan harus bersifat persuasif. Penjelasan dibatasi maksimal 100 kata, dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau poin-poin. Penghargaan merupakan apresiasi maupun penghargaan yang pernah diterima oleh calon. Menangan lomba, penerimaan penghargaan atau aspirasi dari pemerintah, dunia usaha, atau lembaga tertentu atas usahanya dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, internasional. Penghargaan harus disertai daya dukung berupa foto dokumentasi, foto piagam atau piala atau sertifikat atau trofi dan sebagainya. Penghargaan dijabarkan dalam bentuk poin-poin. Selanjutnya, untuk data dukung. Data dukung dilampirkan terpisah dari formulir yang telah kita bahas. Dokumentasi dalam bentuk foto, JPEG, JPG, PNG, dan lainnya wajib dimasukkan dalam satu folder yang diberikan judul doc, strip foto, strip nama calon, strip provinsi.
Dokumentasi foto tidak diperkenankan di copy paste dalam formulir ini, maupun di copy paste dalam format Word maupun PDF. Dokumentasi foto akan digunakan sebagai material publikasi penghargaan Kalpataru, sehingga tim sekretariat membutuhkan foto asli dengan resolusi tinggi. Selanjutnya, dokumentasi dalam bentuk video, MP4, MPEG, dan lainnya wajib dimasukkan dalam satu folder yang diberikan judul doc, strip, video, strip, nama calon, strip, provinsi, dan terpisah dari folder dokumentasi foto. Dokumentasi video akan digunakan sebagai material publikasi penghargaan Kalpataru, sehingga tim sekretariat membutuhkan video dengan resolusi tinggi. Selanjutnya, data dukung lainnya berupa foto piagam, piala, sertifikat, trofi berbentuk JPEG, JPG, PNG, dan lainnya, atau publikasi tulisan atau laporan tentang calon maupun kegiatan wajib dimasukkan dalam satu folder yang diberikan judul doc, lain, strip, nama calon, strip, provinsi. Untuk calon kategori penyelamat, wajib melampirkan akte pendirian kelompok dan atau surat keterangan pemerintah daerah setempat tentang keberadaan kelompok, minimal ditandatangani oleh calon camat setempat. Untuk calon kategori perintis, pengabdi, pembina, wajib melampirkan surat keterangan kelakuan baik yang dibuktikan melalui SKCK terbaru. Sedangkan untuk calon kategori penyelamat, wajib melampirkan surat keterangan kelakuan baik yang dibuktikan melalui SKCK terbaru, yaitu ketua atau salah satu pengurus. Data dukung ini dimasukkan dalam satu folder yang sama dengan judul data, strip, dukung, strip, lain. Selanjutnya, untuk format penulisan formulir dan ketentuan lainnya. Pertama, formulir wajib dikirimkan dalam format Word dengan font Cambria size 11. 2. Pengusul wajib membaca dan mengikuti penjelasan dalam keterangan pengisian. 3. Formulir diberikan judul form, strip, nama calon, strip, kategori, strip, provinsi. Formulir dimasukkan dalam satu folder khusus terpisah dari folder-folder data dukung dan nama folder berupa form, strip, nama calon, strip, kategori, strip, provinsi. Folder formulir dan folder-folder data dukung masukkan dalam satu folder utama berupa satu folder utama untuk satu calon. Jika pengusul memiliki lebih dari 5 usulan, maka ada 5 folder utama. Judul folder utama adalah nama, strip, kategori, strip, perintis. Dan terakhir, untuk kategori penyelamat, nama calon dipersingkat untuk kebutuhan penamaan folder. Berikut adalah bentuk folder atau penamaan dan penataan folder. Nama folder utama terdiri dari data dukung lain, data foto, data lain, dokumen video, dan from usulan perintis atau lainnya. Semoga informasi ini dapat menambah semangat kita dalam melakukan pengelolaan, perlindungan, lingkungan hidup, dan kehutanan.